Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 848, Mendekati Catatan. Kedua orang ini, mereka tidak akan terus membunuh seperti ini, kan? Di luar kuil roh pertempuran, orang-orang sekali lagi mulai menjalani penenangan tekanan, tetapi sebagian besar perhatian mereka masih tertuju pada prasasti batu. Jumlah Fang Lin dan Long Ziming terus meningkat. Long Ziming, khususnya, sangat menakjubkan, telah mengalahkan 59 roh pertempuran dan tampaknya akan mengalahkan yang ke-60. Prestasi semacam ini, bahkan tetua Huang yang rutin datang ke kuil pertempuran Wuji, agak terkejut. Catatan sejarah kuil roh pertempuran ini adalah mengalahkan 72 roh pertempuran saat pertama kali seseorang memasuki kuil. Melihat Long Ziming, mungkin ada peluang untuk memecahkan rekor ini, kata Penatua Huang dalam hati, matanya samar-samar dipenuhi antisipasi. Sedangkan Fang Lin, ia hanya mengalahkan 41 Battle Spirit, yang juga menakjubkan, tetapi dibandingkan dengan kemajuan Long Ziming, itu jelas sedikit kurang. Namun, tak seorang pun terkejut. Kekuatan Fang Lin, menurut semua orang, jauh lebih rendah daripada Long Ziming. Mampu mengalahkan 41 roh pertempuran menunjukkan bahwa Fang Lin memang sudah sangat luar biasa. Di dalam kuil roh pertempuran, Fang Lin, dengan tombak naga laut misterius di tangan, bertarung dengan sengit melawan roh pertempuran. Roh pertempuran di hadapannya memiliki kekuatan nadi roh lapisan ke-6, selain tidak memiliki harta, ia lebih kuat daripada seniman bela diri lapisan ke-6 pada umumnya dalam segala aspek lainnya. Hal ini membuat pertarungan menjadi sangat sulit bagi Fang Lin. Namun, Fang Lin juga meningkatkan kekuatannya sendiri melalui pertempuran terus-menerus, jadi meskipun sulit, bukan berarti mustahil untuk dihadapi. Ledakan. Tombak itu menusuk ke depan, bagaikan seekor naga banjir yang muncul dari air, selanjutnya terbungkus dalam napas asli seekor naga banjir, dan menembus tubuh roh pertempuran itu dalam satu serangan. Itu yang ke-42, kata Fang Lin pada dirinya sendiri, mengingat dengan jelas jumlah roh pertempuran yang telah dikalahkannya. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak Long Ziming yang telah dikalahkannya sekarang, Fang Lin sudah dapat merasakan meningkatnya kesulitan. Roh pertempuran dari kuil roh pertempuran, jika satu dikalahkan, akan muncul roh yang lebih kuat lagi, bagaikan siklus yang tidak ada habisnya dan tidak pernah berhenti. Meskipun kekuatan Fang Lin juga terus meningkat, begitu roh pertempuran yang sebanding dengan nadi roh lapisan ke-8, atau bahkan lapisan ke-9, muncul, akan menjadi sulit bagi Fang Lin untuk mengatasinya. Tentu saja, Fang Lin juga bisa menggunakan harta, yang secara alami akan memungkinkannya untuk mengatasinya, tetapi dengan melakukan hal itu, manfaat yang menguntungkan pada temperamennya sendiri akan hilang. Lagi pula, Fang Lin memasuki kuil roh pertempuran untuk menjadi lebih kuat, bukan sekadar untuk mengalahkan roh pertempuran ini. Hasilnya tidaklah penting, yang penting adalah prosesnya. Fang Lin ingin memperoleh manfaat maksimal dari pertempuran berkelanjutan. Saat roh pertempuran mengembun lagi, yang muncul kali ini agak lebih kuat daripada yang sebelumnya, dan meskipun belum mencapai lapisan ke-8 nadi roh, namun tidak jauh darinya. Melihat roh pertempuran menyerbu ke arahnya, Fang Lin mencengkeram tombak naga laut misteriusnya dan terlibat dalam pertempuran. Di sisi lain, Long Ziming, tanpa menggunakan senjata apapun dan mengandalkan tinjunya yang tak tertandingi, dapat dikatakan telah menghancurkan jalannya. Kekuatannya sangat dahsyat, dan dalam menghadapi roh pertempuran tersebut, dapat dikatakan ia mengalahkan mereka seakan-akan ia sedang menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu lapuk. Namun roh pertempuran ke-60 ini sebenarnya memberi Long Ziming waktu yang cukup sulit. Sepertinya mulai sekarang, mengalahkan roh pertempuran tidak akan semudah itu, gumam Long Ziming dalam hati. Namun, ia memiliki kepercayaan diri yang tak terkalahkan, menghadapi lawan manapun dengan ketenangan yang luar biasa. Setelah mengalahkan roh pertempuran ke-60, roh pertempuran ke-61 yang muncul sudah memiliki kekuatan nadi roh lapisan ke-9. Begitu kemunculannya, ekspresi Long Ziming menjadi sangat serius. Sepertinya aku harus menggunakan beberapa taktik, kata Long Ziming saat baju perang ungu miliknya mulai memancarkan cahaya yang dalam. Ini adalah seperangkat baju zirah perang yang dibuat khusus untuk Long Ziming oleh keluarga Long, yang mampu melipat gandakan kekuatan Long Ziming. Tetapi baju zirah itu memiliki fungsi lain, yaitu untuk membatasi kecepatan pertumbuhan Long Ziming. Tepatnya,
Hal itu memungkinkan Long Ziming mengumpulkan kekuatan secara stabil tanpa melepaskan potensi dan bakatnya sebelum waktunya, sehingga mendorong kemajuan secara bertahap. Hanya ketika Long Ziming melepaskan baju perangnya, dia akan benar-benar memperlihatkan kekuatan penuhnya, tanpa hambatan. Dapat dikatakan bahwa dengan mengenakan baju perang, Long Ziming dapat mengeluarkan kekuatannya 2 kali lipat. Namun, tanpa baju besi itu, Long Ziming dapat memanfaatkan potensi tak terbatas. Pada saat ini, Long Ziming bertujuan untuk mengalahkan roh pertempuran sebanyak mungkin sambil mengenakan baju zirah. Begitu dia mencapai batasnya, Long Ziming akan melepas baju besinya dan membangkitkan potensinya. Long Ziming memendam ambisi besar, ia menganggap para talenta hebat dari 3 negara atas sebagai saingannya dan berusaha untuk masuk ke dalam 100 teratas. Di luar, Tetua Huang terus-menerus memperhatikan perubahan angka pada prasasti itu, dan saat melihat angka Long Ziming mencapai angka 65, rasa harap di wajahnya pun semakin kuat. Kekuatan Long Ziming, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pemecah rekor di masa lalu, bakatnya jauh lebih unggul, pikir Penatua Huang dalam hati. Sedangkan nomor Fang Lin, tetap di angka 58 dan tidak berubah selama beberapa waktu. Tetua Huang mendesah dalam hati. Ia juga sangat optimis terhadap Fang Lin, tetapi bagaimanapun juga, ranah Fang Lin terlalu rendah, sehingga membatasi kekuatannya. Mampu mengalahkan lebih dari 50 roh pertempuran sekaligus merupakan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lagi pula, mengalahkan begitu banyak roh pertempuran di alam asal surgawi belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kuil pertempuran Wuji. Bahkan jika Fang Lin berhenti di sini dan meninggalkan kuil roh pertempuran sekarang, dia masih akan memiliki banyak hal untuk dibanggakan dan meninggalkan jejaknya sendiri di kuil pertempuran Wuji. Angka Fang Lin tidak berubah selama beberapa waktu, sepertinya dia telah mencapai batasnya. Mengalahkan 58 roh pertempuran sudah cukup menakutkan. Memang, jika kami masuk, kami mungkin tidak akan bisa mencapai setengah dari apa yang dia lakukan. Dan dia hanya berada di alam asal surgawi. Jika dia berada di alam Vena Roh, dia mungkin tidak jauh lebih lemah dari Long Ziming. Namun kali ini, bakat dari keluarga panjanglah yang bersinar paling terang, jauh di luar jangkauan kita. Kerumunan di aula tekanan semuanya berbicara, percaya bahwa Fang Lin telah mencapai batasnya dan kemungkinan akan segera muncul. Kalian semua meremehkan Fang Lin, kesulitan sebesar ini, tidak ada apa-apanya baginya. Kata Dugunian, nadanya penuh keyakinan, seolah-olah dia sangat percaya pada Fang Lin. Beberapa orang menatap Dugunian dengan heran, sama sekali tidak dapat memahami mengapa gadis ini begitu percaya diri terhadap Fang Lin. Sementara itu, di dalam kuil roh pertempuran, Fang Lin terengah-engah, menghunus tombak naga laut misterius, dan akhirnya mengalahkan roh pertempuran ke-59. Sebanding dengan lapisan ke-9 alam Vena Roh, aku hampir mencapai batasku. Sekarang tantangan sesungguhnya dimulai, kata Fang Lin, wajahnya menunjukkan sedikit kesungguhan, namun matanya berbinar terang. Bab 849, Pil Pembunuh Hancur Roh Pertempuran mengembun sekali lagi, menghadap Fang Lin, adalah roh pertempuran ke-60. Roh pertempuran ini tampak berbeda dari yang sebelumnya, memegang pedang panjang di tangannya. Bahkan tanpa menyerang, sudah ada sedikit ki pedang. Melihat hal ini, Fang Lin tidak berani menganggapnya enteng dan menamparkan tas 9 istananya, memunculkan pil bulat berwarna abu-abu di tangannya. Pil ini telah disiapkan oleh Fang Lin, yang telah menunggu kesempatan untuk meminumnya. Pada saat ini, dia merasa sudah waktunya untuk mengonsumsinya. Pil abu-abu, yang dikenal sebagai pil penghancur kerusakan, adalah pil kelas 5 yang sangat istimewa. Tidak mudah bagi Fang Lin untuk memurnikan pil Break-Kill tingkat 5 ini, terutama jika terburu-buru, sehingga kualitasnya hanya mencapai tingkat sedang. Akan tetapi, bahkan pada kualitas sedang, itu sepenuhnya memadai. Setelah meminum pil Break-Kill, efeknya tidak akan langsung terlihat, tetapi akan muncul secara tiba-tiba selama pertarungan berkelanjutan. Setelah kekuatan Break-Kill pil di, ia akan menciptakan siklus dalam tubuh seniman bela diri, yang setara dengan berlatih sambil bertarung, dengan efisiensi kemajuan yang berlipat ganda. Lebih jauh lagi, makin intens pertarungannya, makin menyeluruh potensi pil akan terstimulasi, dan makin cepat pula efisiensi terobosannya. Kehebatan pil ini terletak pada satu kata, pertempuran. Pertarungan terus-menerus, yang terus-menerus kekuatan pil, akan menghasilkan peningkatan tiada henti di bidang seniman bela diri. Fang Lin telah menyiapkan beberapa pil Break-Kill,
jadi dia tidak khawatir kehabisan. Tanpa ragu sedikit pun, Fang Lin menelan pil Break Kill dan menggenggam tombak naga laut misterius, menyerbu ke arah roh pertempuran ke-60. Pedang dan tombak beradu, dan aura mereka berkobar liar, bagai angin kencang yang mengaduk ombak. Seandainya ada yang hadir, mereka pasti akan tercengang. Karena roh pertempuran ke-60 mendekati kekuatan seorang seniman bela diri di lapisan ke-9 Vena Roh, perbedaan ranah yang begitu besar, namun Fang Lin tidak terlalu dirugikan. Jika ini disaksikan di dunia luar, itu akan mengejutkan semua orang. Tombak naga laut misteriusnya terus menyelidiki ke depan, seperti seekor naga atau burung phoenix, bergerak dengan lincah saat ia menerobos pertarungan, tombaknya terlihat tetapi sosok Fang Lin tidak terlihat. Fang Lin cukup mahir menggunakan tombak, dan merasa tombak jauh lebih halus saat digunakan dibandingkan pedang. Keterampilan tombak ini juga dipelajari oleh Fang Lin di kehidupan sebelumnya, dan ketika ditampilkan, cukup kuat untuk menyapu banyak musuh. Meski begitu, kekuatan roh pertempuran sangat hebat, hampir mencapai lapisan ke-9 Vena Roh, dan Fang Lin akan kesulitan menandinginya tanpa menggunakan harta lainnya. Namun, pertarungan yang melelahkan seperti inilah yang diinginkan Fang Lin. Ia membutuhkan pertarungan yang begitu berat untuk potensi pil Break Kill dalam dirinya. Pada saat ini, dia dapat merasakan kekuatan obat perlahan-lahan bangkit, menciptakan siklus dalam tubuhnya, dan dia mulai berkultivasi dengan cepat. Tentu saja, dari sudut pandang orang luar, Fang Lin tampaknya dalam masalah, tidak mampu mengalahkan roh pertempuran ke-60. Itu adalah pertarungan yang sangat sengit, dengan Fang Lin mengerahkan seluruh kekuatannya untuk nyaris kalah. Sepanjang proses ini, wilayahnya terus maju. Sebelum dia menyadarinya, Fang Lin telah bertarung dengan roh pertempuran ke-60 selama beberapa jam. Dari yang awalnya dirugikan dan ditekan habis-habisan oleh lawan, kini ia telah mencapai titik di mana pertarungannya seimbang. Fang Lin tampak tak kenal lelah, kekuatannya seakan tak habis-habisnya, semakin bersemangat seiring berjalannya pertarungan. Semenjak Fang Lin memperoleh banyak harta, pertukaran yang menggembirakan seperti itu menjadi langka. Dengan harta karun yang dimilikinya, Fang Lin lebih sering mengandalkan kekuatan harta karun untuk menghadapi musuh-musuhnya dan menyelesaikan krisis, sehingga kekuatannya sendiri tidak terlalu terlihat. Namun, kini Fang Lin tak lagi bergantung pada harta karun. Bahkan tombak naga laut misterius di tangannya hanya digunakan sebagai senjata, bukan untuk memanfaatkan kekuatan harta karun yang lebih luas. Dalam pertempuran seperti itu, Fang Lin benar-benar dapat melepaskan dirinya dan mencapai kemajuan sejati. Di luar, angka-angka pada lempengan batu itu tidak berubah untuk beberapa waktu. Bukan hanya Fang Lin, bahkan Long Ziming tampaknya mengalami masalah, terjebak di angka 68. Ini menunjukkan bahwa Long Ziming telah mengalahkan roh pertempuran ke-68 tetapi menemui rintangan pada roh pertempuran ke-69. Alis Penatua Huang berkerut sedikit, karena dia tidak yakin apakah Long Ziming benar-benar akan dihentikan sebelum roh pertempuran ke-69. Lagi pula, situasi di dalam kuil roh pertempuran sama sekali tidak terlihat oleh orang lain, jadi tidak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Melihat ini, para anggota keluarga Long tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat gugup, mereka sangat percaya pada Long Ziming, tetapi memang angka-angka di lempengan batu itu tidak berubah selama beberapa jam. Menurutmu, siapa yang akan keluar lebih dulu, Fang Lin atau Long Ziming? Kurasa Fang Lin akan melakukannya, dia sudah terpaku pada angka 59 lebih lama. Namun, situasi yang dihadapi Long Ziming sekarang mungkin lebih sulit. Sulit untuk mengatakannya, akan menarik jika keduanya keluar pada saat yang bersamaan. Di dalam aula tekanan, orang-orang berspekulasi, sebagian percaya Fang Lin akan muncul terlebih dahulu, sementara yang lain berpikir Long Ziming, setelah bertemu dengan roh pertempuran yang tak teratasi, akan keluar lebih dulu daripada Fang Lin. Berdasarkan tebakan dan diskusi tersebut, setelah 2 jam, angka pada lempengan batu akhirnya berubah. Itu adalah angka Long Ziming, yang naik dari 68 menjadi 69. Perubahan seperti itu membuat orang-orang keluarga Long di aula tekanan bersorak, dan kecemasan yang menggantung di hati mereka juga terobati sementara. Apa yang bisa dibanggakan? Fang Lin akan segera menyusul, kata Dugunian dengan nada tidak puas. Beberapa orang hanya tersenyum dan tidak menanggapi perkataan Dugunian dengan serius. Fang Lin memang tangguh, telah mencapai level yang tidak bisa dicapai banyak orang, tetapi dibandingkan dengan Long Ziming, ia masih jauh tertinggal. Bahkan jika Fang Lin juga mengalahkan Battle Spirit ke-69,
semua orang akan tetap menganggap Fang Lin lebih rendah daripada Long Ziming. Itu karena memang ada perbedaan kekuatan yang pasti antara roh pertempuran yang mereka hadapi. Sederhananya, menghadapi roh pertempuran ke-69 yang sama, yang harus dilawan Long Ziming pasti lebih kuat daripada roh pertempuran yang harus dihadapi Fang Lin. Hal ini terjadi karena perbedaan kekuatan antara kedua individu tersebut, sehingga kekuatan roh pertempuran juga akan berbeda. Jika mereka semua adalah roh pertempuran dengan kekuatan yang sama, maka tidak akan mudah bagi orang-orang dengan kekuatan yang berbeda untuk mencerminkan perbedaan mereka di kuil roh pertempuran. Lihat, nomor Fang Lin juga sudah berubah. Pada saat itu, seseorang langsung menyadari perubahan nomor Fang Lin di lempengan batu. Semua orang segera menoleh, hanya untuk melihat bahwa nomor Fang Lin memang telah berubah, dari 59 menjadi 60. Ini berarti Fang Lin telah mengalahkan roh pertempuran ke-60, maju lebih jauh, dan akan menghadapi roh pertempuran ke-61. Long Ziming mungkin bisa memecahkan rekor, dan meskipun Fang Lin mungkin tidak mencapai level Long Ziming, penampilannya cukup mengesankan untuk dikultivasikan oleh aliansi Pil. Penatua Huang mengangguk dalam hati, berpikir. Namun tak disangka, kejutan sesungguhnya belum datang. Di lempengan batu, nomor Fang Lin dengan cepat berubah lagi. 61, 62, 63. Hanya dalam waktu 4 jam, jumlah Fang Lin telah mencapai 69. Bab 850, semakin kuat pertempuran ini, dia berhasil menyusul. Fang Lin berhasil menyusul. Dia juga mengalahkan 69 roh pertempuran, itu terlalu cepat. Mungkinkah dia selama ini menahan diri dan baru sekarang menunjukkan kemampuan aslinya? Dengan ini, apakah keduanya dianggap setara sekarang? Tidak, Long Ziming masih lebih baik, roh pertempuran yang mereka hadapi tidak memiliki kekuatan yang sama. Benar sekali, bahkan jika Fang Lin berhasil menembus 70 roh pertempuran, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan Long Ziming. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Long Ziming, dia tetap telah mencetak rekor baru untuk apa yang bisa dicapai oleh seniman bela diri asal surgawi. Terdengar seruan beruntun dari kerumunan saat angka-angka di prasasti batu melonjak terlalu cepat. Hanya dalam 4 jam, jumlahnya telah mencapai 69, menandakan bahwa Fang Lin telah mengalahkan banyak roh pertempuran berturut-turut dalam 4 jam tersebut. Perlu diketahui bahwa sebelumnya, Fang Lin menghabiskan waktu beberapa jam hanya untuk mengalahkan satu Battle Spirit, tetapi sekarang efisiensinya menjadi luar biasa cepat, menyebabkan semua orang agak tidak percaya. Mungkinkah dia telah memanfaatkan harta karun di dalamnya? Jika memang begitu, bahkan jika dia telah mengalahkan roh pertempuran, itu tidak akan berarti apa-apa, kata seorang keturunan keluarga panjang. Begitu pernyataan ini keluar, banyak orang tiba-tiba menyadari dan menunjukkan tanda-tanda setuju. Kupikir Fang Lin, yang hanya berasal dari asal surgawi, tidak mungkin mengalahkan begitu banyak roh pertempuran sendirian. Dia pasti menggunakan harta karun nanti. Tantangan kuil roh pertempuran dimaksudkan untuk meningkatkan dan menyempurnakan kemampuan seni bela diri mereka yang mencobanya. Fang Lin yang menggunakan harta karun sungguh konyol. Itu tidak ada artinya. Sekalipun dia mengalahkan 100 roh pertempuran, dia tidak bisa dibandingkan dengan Long Ziming, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Banyak yang menggelengkan kepala, tidak jelas mengenai situasi di dalam kuil roh pertempuran tetapi lebih cenderung percaya bahwa Fang Lin menggunakan suatu harta karun untuk mengalahkan banyak roh pertempuran. Tentu saja, ada juga sedikit sekali orang yang percaya bahwa Fang Lin telah mencapai titik ini dengan kekuatannya sendiri. Du Gunian menatap orang-orang dari keluarga Long dengan rasa jijik, ingin rasanya ia bergegas menghampiri dan meninju mereka satu persatu. Penatua Huang, melihat angka-angka yang sama pada prasasti batu, alisnya berkerut erat sepanjang waktu. Fang Lin itu seharusnya tidak sebodoh itu menggunakan harta karun, tapi lagi pula, sulit untuk mengatakannya dengan pasti. Kecepatan mengalahkan roh pertempuran ini agak terlalu cepat, pikir Penatua Huang dalam hati, menyimpan beberapa keraguan tentang Fang Lin yang mampu mengalahkan 69 roh pertempuran begitu cepat. Namun, sebagai tetua kuil perang Wuji, meskipun ragu, ia tidak bisa asal bicara. Jika tebakannya salah, hasilnya akan buruk. Di dalam kuil roh pertempuran, Fang Lin, memegang tombak tulang, bertarung dengan penuh semangat. Auranya bergejolak di sekujur tubuhnya, seolah-olah ada lautan luas di dalam dirinya, menciptakan gelombang-gelombang yang menjulang tinggi. Lapisan ke-8 asal surgawi. Mata Fang Lin berbinar-binar.
Pertempuran yang tak henti-hentinya telah memacu potensi pil penghancur dalam dirinya. Di bawah pengaruh pil Break Kill, Fang Lin berhasil menerobos dan melangkah ke lapisan ke-8 Heavenly Origin. Dan ini baru permulaan. Efek pil Break Kill masih terasa, momentum Fang Lin terus meningkat, tombak tulangnya bergerak semakin cepat, dan serangannya semakin ganas. Bayangan samar tombaknya terjalin membentuk pola yang rapat, menyebabkan roh pertempuran ke-70 berjuang keras. Akan tetapi, kekuatan roh pertempuran ke-70 ini juga luar biasa, setara dengan seniman bela diri nadi roh lapisan ke-9. Dalam keadaan normal, Fang Lin jelas bukan tandingan seniman bela diri nadi roh lapisan ke-9, kesenjangannya terlalu besar untuk dijembatani. Namun kini, Fang Lin melawannya dengan kuat, tanpa bisa ditekan. Tentu saja, dia tidak memperoleh banyak keunggulan, mengandalkan sepenuhnya pada alam lapisan ke-8 asal surgawi untuk mengalahkan roh pertempuran ke-70 ini terlalu sulit. Yang perlu dilakukan Fang Lin adalah terus-menerus melibatkan semangat pertempuran, yang memungkinkan kekuatan pil Break Kill dimanfaatkan sepenuhnya, memungkinkannya melangkah ke lapisan ke-9 asal surgawi. Begitu dia melangkah ke lapisan ke-9 asal surgawi, Fang Lin akan memiliki tingkat keyakinan tertentu dalam mengalahkan roh pertempuran di hadapannya. Adapun roh pertempuran mengerikan yang akan ditemuinya nanti, itu adalah masalah masa depan, Fang Lin tidak ingin terlalu memikirkannya. Bang! Semangat bertarungnya menangkap kelemahan dan melayangkan pukulan langsung ke Fang Lin, dengan hembusan angin tinju yang cukup tajam untuk menghancurkan gunung. Karena terkejut, Fang Lin terkena pukulan di dada, dan tubuhnya terhuyung mundur berulang kali, sementara darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, Fang Lin sangat bersemangat, tidak peduli sama sekali dengan cederanya sendiri, dan terus bertarung dengan sengit melawan semangat pertempuran. Setara dengan seniman bela diri Spirit Fey Nin Layar, meskipun sedikit lebih rendah dari seniman bela diri Spirit Fey Nin Layar sejati dan tidak dapat menggunakan harta apapun, ia masih dapat dianggap sangat kuat. Karena roh pertempuran ini memiliki kekuatan, kecepatan, dan tubuh fisik seorang seniman bela diri lapisan ke-9 nadi roh, Fang Lin benar-benar tidak diuntungkan dalam ketiga aspek ini. Kalau saja bukan karena tombak tulang di tangannya dan kekuatan Fang Lin sendiri tidak lemah, dia tidak akan mampu melawan roh pertempuran ini begitu lama. Saat efek dari pil Break Kill berangsur-angsur mereda, Fang Lin tidak ragu sedikit pun, menarik diri dari semangat bertarungnya, lalu meminum pil Break Kill lainnya, dan langsung merasakan kekuatan pil itu merasuki tubuhnya lagi. Di sisi lain, Long Ziming juga terlibat dalam pertempuran sengit dengan roh pertempuran ke-70. Tetapi roh pertempuran yang dihadapi Long Ziming sebanding dengan kekuatan Spirit Vein lapisan ke-9 kesempurnaan agung, dekat dengan alam tulang roh setengah langkah. Lawan seperti itu sudah cukup untuk mengalahkan seniman bela diri Spirit Vein manapun, bahkan tanpa menggunakan harta karun, merupakan tantangan yang cukup besar bagi Long Ziming untuk mengalahkan roh pertempuran ini. Akan tetapi, tidak seperti situasi Fang Lin, Long Ziming mampu melawan semangat pertempuran dengan kedudukan yang setara, tanpa tertinggal, bahkan kadang-kadang berhasil mengungguli. Baju zirah pertempuran ungu milik Long Ziming telah menunjukkan efeknya, menggandakan kekuatan Long Ziming. Tetapi meski begitu, masih butuh waktu untuk mengalahkan roh pertempuran ke-70. Kuil roh pertempuran ini mengharuskan seseorang untuk mengalahkan 72 roh pertempuran sekaligus, dan aku harus memecahkan rekor ini, jika tidak, aku tidak berhak bersaing dengan orang-orang dari 3 negara atas itu, kata Long Ziming dengan tatapan tegas, penuh dengan niat pertempuran dan menunjukkan kekuatannya yang luar biasa tanpa ragu. Tanpa disadari, 8 jam telah berlalu. Di luar kuil roh pertempuran, angka-angka pada lempengan batu berhenti di angka 69. Tampaknya Fang Lin dan Long Ziming telah menghadapi rintangan besar dan tidak dapat maju lebih jauh. Untuk sesaat, kerumunan di luar mulai berspekulasi lagi, merasa bahwa salah satu dari keduanya akan segera muncul. Namun tiba-tiba, saat sebagian besar orang meyakini Fang Lin dan Long Ziming telah mencapai batas kemampuan mereka, angka-angka pada lempengan batu itu tiba-tiba berubah. 70. Mereka berdua sudah berusia 70 tahun. Apakah mereka masing-masing mengalahkan roh pertempuran mereka masing-masing pada saat yang sama? Kedua orang ini benar-benar mencoba menakut-nakuti kita sampai mati. Kerumunan itu berseru berulang kali saat angka di atas Fang Lin dan Long Ziming pada lempengan batu berubah dari 69 menjadi 70. Kini mereka hanya berjarak 2 semangat pertempuran dari rekor tertinggi. Bab 851, memecahkan rekor, mungkinkah hari ini, kedua orang ini akan memecahkan rekor?
Seseorang berkata dengan suara gemetar. Saat pernyataan ini dibuat, semua orang terkejut dan kemudian menunjukkan ekspresi keheranan. Memecahkan rekor itu sendiri merupakan peristiwa yang sangat mencengangkan, tetapi jika dua orang memecahkan rekor pada hari yang sama, itu bahkan lebih luar biasa dan sulit dipercaya. Itu satu hal bagi Long Ziming, tapi bagaimana mungkin Fang Lin bisa melakukan ini? Saya semakin curiga kalau orang ini menggunakan semacam harta karun. Tapi dia tetap berada di tahap yang sama untuk waktu yang sangat lama, sebelum akhirnya, jika dia menggunakan harta karun, dia seharusnya bisa melewatinya dengan lebih cepat. Mungkinkah Fang Lin tidak menggunakan harta apapun dan mengandalkan kekuatannya sendiri? Mustahil. Itu benar-benar mustahil. Saya juga merasa itu sangat tidak mungkin, kerajaannya tidak mungkin membawanya sejauh ini. Di dalam kuil roh pertempuran, Fang Lin memegang tombak panjang, napasnya panjang dan teratur, dan seluruh tubuhnya tampak telah mengalami transformasi. Meskipun telah mengalami pertempuran yang panjang, ia masih berada di puncaknya, dan bahkan telah melampauinya. Lapisan ke-9 asal surgawi, Fang Lin telah berhasil melangkah ke dalamnya. Kekuatan batinnya luar biasa melimpah, dan seluruh tubuhnya memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat. Untuk membuat terobosan berturut-turut dalam satu hari, maju dari lapisan ke-7 asal surgawi langsung ke lapisan ke-9 adalah sebuah prestasi, meskipun bukan hal yang tidak pernah terdengar, namun sangat langka. Belum lagi sulitnya membuat terobosan cepat seperti itu, dampak dari kemajuan berturut-turut ini juga cukup serius. Namun Fang Lin tidak mempunyai kekhawatiran seperti itu, karena wilayah kekuasaannya telah dicapai melalui pertempuran terus-menerus. Pertarungan itu setara dengan kultivasi. Pada saat ini, Fang Lin bagaikan batu giok kelas atas, yang memancarkan kilaunya sendiri melalui ukiran yang konstan. Tidak banyak orang yang mampu mengangkat dirinya seperti yang dilakukan Fang Lin. Di dalam kuil roh pertempuran ini, Fang Lin telah berubah drastis dibandingkan saat pertama kali masuk. Bukan hanya peningkatan alamnya, kekuatannya juga telah mengalami perubahan mendasar. Fang Lin masa kini tidak akan merasakan terlalu banyak tekanan saat menghadapi lapisan ke-8 Vena Roh, menghadapi lapisan ke-9, dia juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, ini belum cukup bagi Fang Lin, ia ingin menjadi lebih kuat lagi. Di fase kedua pertempuran antar talenta 9 negara yang akan datang, ia bertekad untuk mengalahkan lebih banyak lawan dan mengamankan peringkat yang lebih baik. Menerobos nadi roh adalah keharusan. Meskipun Fang Lin memiliki kemampuan untuk menantang mereka yang berada di atas levelnya, tanpa mencapai ranah Vena Roh, ia selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ia bisa menghadapi seniman bela diri Vena Roh biasa. Akan tetapi, jika ia berhadapan dengan pendekar jagoan seperti Long Ziming, kendati Long Ziming juga hanyalah seorang pendekar aliran roh, Fang Lin akan kesulitan menandinginya. Ini seperti jurang pemisah antara Fang Lin dan para pendekar Heavenly Origin lainnya. Pendekar Heavenly Origin biasa saja tak mampu menandingi Fang Lin. Dan seniman bela diri Spirit Vein biasa tidak dapat dibandingkan dengan seseorang seperti Long Ziming. Bakat tetaplah bakat, menjulang tinggi di atas seniman bela diri biasa. Hanya dengan melangkah ke ranah Spirit Vein, Fang Lin benar-benar memiliki kapasitas untuk bersaing dengan talenta seperti Long Ziming. Tanpa mencapai Spirit Vein, dia akan selalu selangkah di belakang mereka. Seiring berjalannya waktu, Fang Lin mengalahkan roh pertempuran yang ke-70 dan menyambut yang ke-71. Dan kekuatan roh pertempuran ke-71 ini benar-benar telah mencapai alam lapisan ke-9 nadi roh, menghunus pedang ganda, ia merupakan ancaman besar bagi Fang Lin. Roh pertempuran ke-70 sebelumnya, meskipun sebanding dengan lapisan ke-9 Vena Roh, masih agak lebih lemah. Namun, roh pertempuran ke-71 ini benar-benar berada di lapisan ke-9, auranya jauh lebih dahsyat. Ekspresi Fang Lin juga menjadi sangat serius, ini merupakan tantangan sesungguhnya hingga batas maksimal, hampir merupakan prestasi yang mustahil dicapai di berbagai level. Meskipun sangat sulit, begitu Fang Lin mengalahkan roh pertempuran ke-71 ini dengan kekuatannya sendiri, dia akan memperoleh lebih banyak manfaat. Yang mengejutkan bagi orang-orang di luar kuil roh pertempuran, Fang Lin dan Long Ziming, kedua orang ini, telah bertahan begitu lama selama usaha pertama mereka ke kuil roh pertempuran. Selama berhari-hari, mereka berdua bertempur tanpa henti di dalam kuil roh pertempuran, sampai-sampai bahkan Tetua Huang, yang telah menjadi pengunjung tetap kuil pertempuran Wuji selama bertahun-tahun, jarang melihat pemuda yang begitu putus asa. Prestasi mereka juga mengejutkan, Fang Lin benar-benar telah melangkah lebih jauh dari Long Ziming,
menghadapi Battle Spirit yang ke-71 sekarang. Long Ziming masih terjebak di hadapan roh pertempuran ke-70, tidak mampu mengalahkannya. Hal ini membuat banyak orang dari keluarga Long sangat gugup. Mereka tidak khawatir dengan kekuatan Long Ziming, tetapi sekarang setelah dia dikalahkan oleh Fang Lin dalam kemajuan, mereka merasa kehilangan muka. Jika Fang Lin memecahkan rekor terlebih dahulu, bahkan jika Long Ziming juga memecahkan rekor, tidak akan ada banyak hal yang bisa dirayakan. Du Guonian tampak murung, menatap angka-angka pada prasasti batu, merasa hampir panik. Dia adalah orang pertama yang menantang kuil roh pertempuran, tetapi setelah mengalahkan lebih dari 30 roh pertempuran, dia telah mencapai batasnya. Tetapi kedua orang ini, yang satu lebih abnormal daripada yang lain, benar-benar di luar nalar normal, mereka hanyalah monster. Sialan, kali kedua aku menantang, aku pasti akan melampaui kalian berdua. Du Guonian bergumam dalam hati, wajahnya menunjukkan gigi yang menggertak, enggan menerima kekalahan. 72. Fang Lin telah mencapai rekor. Astaga! Ketika angka pada prasasti batu itu berubah sekali lagi, semua orang yang hadir sangat terkejut. Jumlah Fang Lin telah mencapai 72, menyamai rekor tertinggi yang pernah dibuat. Yang paling tidak dapat dipercaya adalah kenyataan bahwa Fang Lin hanya berada di alam asal surgawi, sedangkan orang yang membuat rekaman ini sudah berada di alam nadi roh. Apakah Fang Lin akan memecahkan rekor? Banyak yang menantikannya dengan penuh harap, meskipun bukan mereka yang memecahkan rekor secara langsung. Menyaksikan seseorang memecahkan rekor kuil roh pertempuran adalah sebuah keberuntungan. Penatua Huang juga sangat antisipatif, dia tidak menyangka Fang Lin akan mencapai rekor lebih cepat dari Long Ziming, dan sekarang, jika Fang Lin maju lebih jauh, dia akan membuat rekor baru. Angka Long Ziming juga berubah, sekarang 71. Sayang sekali, Fang Lin masih selangkah lebih maju. Kalau saja alam mereka sama, Long Ziming pasti lebih cepat dari Fang Lin. Long Ziming juga punya kemampuan untuk memecahkan rekor. Roh pertempuran yang dia hadapi lebih kuat daripada yang dihadapi Fang Lin. Tapi Fang Lin baru berada di tahap asal surgawi, mengingat hal itu, roh pertempuran yang dihadapinya sekarang pasti setidaknya berada di tahap ke-8 atau ke-9 dari Vena Roh. Sepertinya begitu. Di atas prasasti batu itu, mata semua orang tertuju, menanti saat rekor itu dipecahkan. Ketika waktu berlalu, orang banyak seolah tak merasakannya, pandangan mereka nyaris tak pernah beralih dari prasasti batu itu sedetik pun. 3 hari kemudian, angka pada prasasti batu itu berubah sekali lagi. 73. Rekor baru. Fang Lin benar-benar memecahkan rekor. Mengerikan sekali. Menakjubkan sekali. Dan hampir pada saat yang sama, jumlah Long Ziming juga menjadi 72. Bab 852, aku suka wanita tepat saat nomor Long Ziming berubah menjadi 72, pintu aula besar terbuka. Sosok yang menjulang tinggi melangkah keluar perlahan dari kuil pertempuran Wuji. Semua mata tertuju tajam, dan ekspresi keheranan muncul di wajah mereka. Itu Long Ziming sendiri. Mengenakan baju zirah perang berwarna ungu, aura yang amat besar menyelimuti Long Ziming saat dia berjalan keluar dari kuil roh perang, ekspresinya sedikit hikmat. Ketika dia muncul, dia melihat ke arah prasasti batu dan melihat nomor di atas nama Fang Lin, pupil matanya sedikit mengecil. Banyak yang memperhatikan tinju Long Ziming terkepal dalam bayangan, bagaikan binatang buas yang hampir marah. Namun, segera setelah itu, ekspresi Long Ziming kembali tenang, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berjalan ke pilar emas dan duduk dengan menyilangkan kaki. Para anggota keluarga panjang mendekat, ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu harus berbicara apa. Namun, mereka juga bisa merasakan perubahan signifikan dalam aura Long Ziming dari sebelumnya. Jika Long Ziming sebelumnya bagaikan pedang tajam bersarung, maka saat ini, dia bagaikan senjata surgawi yang terhunus. Apakah kamu berhasil mencapai terobosan, kakak Ziming? Tanya Long Sunhai dengan heran. Long Ziming menggelengkan kepalanya, tidak ada terobosan, hanya peningkatan kekuatan yang cukup besar. Mendengar ini, kerumunan pun sama takjubnya. Long Ziming, seorang bakat sejati di antara bakat-bakat lainnya, belum mencapai ranah tertentu, namun kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Dari auranya saja, terlihat jelas bahwa Long Ziming telah tumbuh jauh lebih kuat sejak sebelum memasuki kuil roh pertempuran. Inilah keuntungan dari kuil roh pertempuran bagi seniman bela diri, semakin banyak Anda dapat melakukan terobosan, semakin banyak roh pertempuran yang Anda kalahkan, semakin nyata peningkatan kekuatan Anda sendiri.
Meskipun Long Ziming tidak memecahkan rekor, ia telah menyamainya, dan hasil tersebut tentu saja mencengangkan. Lagi pula, kalau saja kekuatan Long Ziming tidak begitu hebat, dan semangat bertarung yang dihadapinya sangat dahsyat, ada kemungkinan besar dia bisa memecahkan rekor. Kakak Ziming, kau masih punya 2 kesempatan lagi. Aku yakin kau pasti bisa mencetak rekor baru. Hibur orang-orang dari keluarga panjang. Long Ziming mengangguk pelan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia tahu betul bahwa semakin jauh seseorang melangkah di kuil roh pertempuran, semakin mengerikan roh pertempuran yang akan dihadapinya. Dia telah mengalahkan 72 roh pertempuran, tetapi tidak dapat menumbangkan roh pertempuran ke-73. Alasannya sederhana, roh pertempuran ke-73 itu telah mencapai lapisan kedua alam tulang roh, yang sepenuhnya mengalahkan Long Ziming. Long Ziming tahu dia tidak dapat mengalahkan roh pertempuran ke-73 ini, jadi dia dengan bijak memilih untuk keluar dari kuil roh pertempuran. Namun karena ini, ia hanya menyamai rekor, tidak melampauinya. Sebaliknya, Fang Lin masih bertarung di kuil roh pertempuran. Sekalipun Fang Lin telah memecahkan rekor, dia tidak puas hanya berjalan keluar, dia ingin memacu dirinya, untuk mempercepat pendekatannya menuju wilayah Spirit Vein. Masih belum cukup. Di dalam kuil roh pertempuran, Fang Lin telah menghabiskan semua kekuatannya, dan kemanjuran pil penghancur-hancurnya juga telah habis. Lawannya, roh pertempuran ke-74, tetap sangat kuat. Ini adalah roh pertempuran yang setara dengan pembangkit tenaga listrik tingkat pertama di ranah Venaroh. Fang Lin tahu dia tidak bisa mengalahkannya, tetapi tetap bertarung sekuat tenaga untuk sementara waktu. Akhirnya, Fang Lin memilih untuk menyerah, mendesah sambil tersenyum pahit, dan berjalan keluar dari kuil roh pertempuran. Begitu Fang Lin muncul dari pintu kuil, sambil memegang tombak tulangnya, semua pandangan langsung tertuju padanya. Fang Lin tampak bergerak dengan kekuatan seekor naga dan keanggunan seekor harimau. Setiap langkahnya, aura tak terlihat seakan menyebar, tanpa sadar membangkitkan rasa kagum pada siapapun yang menyaksikannya. Dia tampaknya telah berhasil. Tidak hanya tampaknya telah berhasil, dia telah berhasil menembus ke lapisan ke-9 asal surgawi. Mengapa auranya terasa lebih kuat daripada seorang seniman bela diri dengan Venaroh? Fang Lin muncul dan melirik angka-angka pada prasasti batu, senyum tak dapat ditahan mengembang di bibirnya. Kau telah memecahkan rekor sebelumnya, kau boleh meninggalkan namamu di kuil pertempuran Wuji. Tetua Huang melangkah maju, berkata dengan wajah penuh kekaguman. Mendengar ini, Fang Lin tidak bersikap sombong ataupun gelisah, tetapi tampak acuh tak acuh, seolah-olah memecahkan rekor bukanlah sesuatu yang ia pedulikan. Melihat ketenangan Fang Lin, Penatua Huang mengangguk sedikit, merasa bahwa pemuda itu memiliki temperamen yang baik. Lumayan, memecahkan rekor, kata Dugunian sambil menepuk bahu Fang Lin dan tersenyum lebar. Fang Lin terkekeh, kau harus bekerja keras. Kau baru mengalahkan sekitar 30 roh tempur, bahkan belum setengah dari yang kukalahkan. Dugunian mendengus, lalu menjawab dengan agak kesal, itu karena aku kurang pengalaman. Lain kali aku pasti akan melampauimu. Meski berkata demikian, Dugunian sadar betul akan kemampuannya, mengalahkan kinerja Fang Lin praktis mustahil. Namun, pada saat ini, Long Ziming berjalan menuju Fang Lin. Melihat kejadian ini, semua orang terdiam, tidak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya, bahkan Tetua Huang melirik Long Ziming, alisnya sedikit bertaut. Long Ziming berjalan perlahan, berdiri di depan Fang Lin, tatapan matanya terfokus padanya, yang membuat suasana menjadi agak tegang. Dugunian memelototi Long Ziming, apa yang kau lakukan? Apa kau tidak senang karena Fang Lin memecahkan rekor? Long Ziming tidak menghiraukan perkataan Dugunian, tetapi malah bertanya, semangat tempur macam apa yang kau temui hingga akhirnya menghentikanmu? Ini adalah pertanyaan yang juga ingin ditanyakan Fang Lin, jadi dia tersenyum tipis, kamu beritahu aku, dan aku akan beritahu kamu juga. Long Ziming tidak menyembunyikan apapun, dan berkata, yang sebanding dengan lapisan kedua tulang roh. Bagaimana denganmu? Mendengar ini, Fang Lin terkejut dalam hati, tetapi tetap mempertahankan sikap tenang saat dia berkata, lapisan pertama tulang roh. Mendengar ini, banyak orang menunjukkan ekspresi sadar. Long Ziming telah bertemu dengan roh tempur tulang roh lapisan kedua dan telah keluar dari kuil roh pertempuran, sedangkan Fang Lin dihentikan oleh roh tulang roh lapisan pertama. Meski Long Ziming tampaknya bernasib lebih baik daripada Fang Lin, setelah dipertimbangkan lebih lanjut, tetap saja Fang Lin lah yang menang. Karena tingkatan Fang Lin masih di asal surgawi,
sementara Long Ziming adalah praktisi yang lebih kuat dengan Vena Roh, ada perbedaan yang melekat pada tingkatan mereka. Jika Fang Lin dihentikan oleh roh tempur tulang roh lapis pertama, dan Long Ziming oleh lapis kedua, ini jelas menggambarkan Fang Lin sebagai sosok yang lebih tangguh. Meskipun keluarga Long enggan menerima ini, sekarang tampak bahwa penampilan Fang Lin di kuil roh pertempuran memang lebih unggul daripada Long Ziming. Baiklah, kau memang seseorang yang sangat kuhormati. Aku semakin tertarik padamu, kata Long Ziming, sambil tersenyum tipis. Namun, Fang Lin merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, menatap Long Ziming dengan jijik, aku tidak tertarik padamu. Aku suka perempuan, bukan laki-laki. Belum sempat kata-kata itu diucapkan, orang-orang yang hadir di sana merasa takjub, dan memperlihatkan ekspresi-ekspresi yang agak aneh. Du Guonian langsung mengaitkan lengan Fang Lin, menatap Long Ziming dengan penuh kemenangan, lihat. Fang Lin menyukaiku. Dia tidak punya kecenderungan terhadap kasih sayang sesama jenis. Mulut Long Ziming berkedut, tidak mau melirik sedikit pun ke arah keduanya, dan dia segera berbalik. Bab 853, Vena Roh segera datang. Du Guonian bersenandung 2 kali. Ekspresinya sangat bangga, seolah-olah dia telah meraih kemenangan besar. Fang Lin yang merasa tak berdaya, dengan tidak sabar mendorong Du Guonian ke samping. Kau tidak akan mencoba kuil roh pertempuran lagi. Berhentilah bergantung padaku, kata Fang Lin. Du Guonian mencibirkan mulutnya, namun dia tidak membuat masalah lagi dan berbalik untuk memasuki kuil roh pertempuran. Selain Du Guonian, ada juga beberapa orang lain yang memasuki kuil roh pertempuran, berharap untuk menguji kekuatan mereka. Namun, karena pencapaian Long Ziming dan Fang Lin yang mengagumkan, upaya yang lain untuk menyerang kuil roh pertempuran tidak menarik banyak perhatian. Fang Lin dan Long Ziming masing-masing duduk bersila di bawah pilar emas, meskipun aura mereka berdua berada di puncak, mereka tampak tidak puas sama sekali, mempertahankan kondisi kultivasi. Tak seorang pun mengganggu mereka berdua, kini, bahkan para anggota keluarga Long telah sepenuhnya menyingkirkan penghinaan mereka terhadap Fang Lin, mengakui bahwa dia adalah orang tangguh dengan potensi yang teramat mengerikan. Ling Zhongri, Zhu Tianchuan, dan Su Keitian semuanya menunjukkan ekspresi muram dan enggan. Semakin memukau penampilan Fang Lin, semakin mereka merasa tidak nyaman, dengan rasa krisis yang tak terlukiskan. Terutama Ling Zhongri, sebagai anggota keluarga Ling, dia sangat jelas tentang sikap keluarga Ling saat ini terhadap Fang Lin, mereka pasti ingin melenyapkannya dengan cepat. Tetapi sekarang, dengan penampilan Fang Lin yang mengagumkan, jika dia dibiarkan terus berkembang, tidak akan mudah bagi keluarga Ling untuk menghadapinya. Setidaknya di antara generasi muda keluarga Ling, seharusnya tidak ada seorang pun yang dapat menandingi Fang Lin sekarang, bahkan di antara generasi tua, hanya sedikit yang mampu menekannya. Anggota keluarga yang kuat harus bertindak dengan segala cara untuk melenyapkan Fang Lin ini, atau konflik dengan keluarga Ling kita tidak akan terselesaikan dan cepat atau lambat akan menjadi momok, pikir Ling Zhongri dalam hati dan menghubungi keluarganya melalui slip giok pemancar pesan. Zhu Tianchuan dan Su Keitian juga menghubungi keluarga mereka. Meskipun perseteruan mereka dengan Fang Lin tidak terlalu besar, mereka juga tidak ingin melihat Fang Lin semakin kuat, berharap para tetua di keluarga mereka akan mengambil tindakan terhadap Fang Lin. Tentu saja, Fang Lin tidak tahu apa-apa tentang hal ini, dan kalaupun dia tahu, dia tidak akan terlalu khawatir. Bermusuhan dengan keluarga bangsawan alkimia Tao adalah pertemuan yang tak terelakkan, dan dengan perbedaan yang tak dapat didamaikan, dia tidak mungkin tunduk. Alamku sudah berada di lapisan ke-9 asal surgawi, fondasiku kokoh, kekuatan batinku stabil tanpa jejak kelemahan, hanya sedikit lagi konsolidasi dan aku dapat mencoba mencapai Vena Roh, Fang Lin berkata dalam hati, perlahan-lahan membentuk rencana. Mencapai Spirit Vein adalah sesuatu yang harus diperjuangkan Fang Lin, dan semakin cepat dia memasukinya, semakin baik. Lagi pula, masa sekarang tidak seperti masa lalu, dalam pertempuran antara para talenta dari 9 negara, Fang Lin harus mencapai alam Vena Roh, atau dia akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan melawan para talenta sejati dari 9 negara. Adapun cara memasuki Vena Roh, meskipun Fang Lin memiliki banyak metode, ia ingin memaksimalkan kekuatannya, sehingga pendekatan untuk memasuki Vena Roh memerlukan pertimbangan yang cermat. Fang Lin melirik Long Ziming. Meskipun tatapannya tenang, hatinya agak berat. Kekuatan Long Ziming telah memberikan tekanan pada Fang Lin. Sosok seperti itu dalam pertempuran antar talenta 9 negara pasti tidak sedikit, dan bahkan mungkin ada talenta yang lebih menakutkan daripada Long Ziming, merekalah musuh yang sebenarnya. Sulit baginya untuk mengungguli Long Ziming,
dan jika ia berhadapan dengan bakat-bakat lain atau bahkan individu-individu yang lebih mengerikan, kemungkinannya akan semakin kecil. Pada akhirnya, titik awal Fang Lin terlalu rendah, terlahir dalam keluarga besar atau faksi yang kuat memang memiliki banyak keuntungan. Di luar kuil roh pertempuran, di lempengan batu, nama beberapa orang muncul, dengan angka di bawah nama mereka terus berubah. Di antara mereka, penampilan Dugunian adalah yang paling menonjol, dia telah memecahkan rekornya sendiri sejak pertama kali masuk ke kuil roh pertempuran, mengalahkan 40 entitas roh. Adapun yang lainnya, penampilan mereka bervariasi dari baik hingga buruk, tetapi tidak ada yang menandingi Dugunian. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu dan Dugunian telah mencapai 51 entitas roh. Tidak buruk, memang prospek yang menjanjikan. Penatua Huang mengangguk terus-menerus, dengan senyum di wajahnya. Meskipun performa Dugunian jauh berbeda dari Fang Lin dan Long Ziming, dan ini adalah upaya keduanya di kuil roh pertempuran, kultivasinya setara dengan Fang Lin. Terlebih lagi, sebagai seorang wanita, mampu mencapai tahap ini sungguh luar biasa. Tentu saja, di 9 negara, bukan hanya ada perempuan berbakat, tetapi cukup banyak. Penatua Huang mengetahui beberapa perempuan yang bersinar terang dalam pertarungan para talenta dari 9 negara, tanpa kehilangan apapun dari kaum lelaki. Dugunian memang berbakat, tetapi jika dibandingkan dengan wanita-wanita luar biasa itu, dia masih kalah hebat. Kalian berdua, apa kalian tidak berencana untuk menantang kuil roh pertempuran lagi? Mungkin kalian bisa membuat terobosan, kata Penatua Huang, menatap Fang Lin dan Long Ziming. Fang Lin dan Long Ziming saling memandang dan kemudian mendengar Long Ziming berkata, aku akan mencoba sekali lagi. Fang Lin juga berkata sambil tersenyum, aku juga. Mendengar ini, Penatua Huang mengangguk dan tidak bertanya lebih lanjut. Saat Dugunian menghadapi entitas roh ke-54, dia telah mencapai batasnya dan keluar dari kuil roh pertempuran. Penampilannya dinilai sangat bagus, tetapi dia sendiri agak putus asa, merasa bahwa jarak antara dirinya dan Fang Lin terlalu lebar. Selanjutnya, ada pula yang memasuki kuil roh pertempuran, dan beberapa di antaranya memperoleh hasil baik, tetapi penampilan mayoritas hanya dapat dianggap rata-rata. Namun, hal itu tidak mengherankan, karena kebanyakan dari mereka adalah pemurni pil. Tingkat seni bela diri mereka lumayan, tetapi kekuatan mereka yang sebenarnya tentu saja tidak sebanding dengan seniman bela diri sejati. Dan entitas roh itu sebanding dengan seniman bela diri sejati, tidak begitu mudah dihadapi. 7 hari kemudian, Long Ziming memasuki kuil roh pertempuran untuk kedua kalinya, sekali lagi menarik perhatian banyak orang. Melihat ini, Fang Lin tidak menunda lebih lama lagi dan hampir bersamaan memasuki kuil roh pertempuran bersama Long Ziming. Namun kali ini, tak seorang pun dari mereka tinggal lama di kuil roh pertempuran. Meskipun kekuatan mereka telah meningkat saat pertama kali mereka menantang kuil roh pertempuran, masih belum ada peluang untuk melampaui batas mereka untuk mengalahkan entitas roh di alam tulang roh. Pada akhirnya, keduanya mencapai tahap yang sama seperti sebelumnya, berhenti pada entitas roh ke-72 dan ke-73. Jika mereka menggunakan harta karun, mereka tentu bisa terus maju, tetapi keduanya memilih untuk tidak melakukannya, bahkan secara historis, tak seorang pun yang menantang kuil roh pertempuran cukup bodoh untuk menggunakan harta karun. Menghadapi kekuatan sejati adalah sikap yang harus dimiliki seorang seniman bela diri. Siapapun bisa mengandalkan harta, tetapi yang terpenting adalah kekuatan seniman bela diri itu sendiri. Setelah meninggalkan kuil roh pertempuran, keduanya tidak ingin masuk untuk ketiga kalinya, mereka telah mencapai batas mereka, dan upaya lainnya tidak akan ada artinya. Dengan hasil yang kalian berdua capai, kalian berhak mendapatkan imbalan yang besar, kata Penatua Huang kepada Fang Lin dan Long Ziming. Bab 854, Keberadaan Cabang Giok Roh Phoenix. Hasil apa yang Anda capai di kuil roh pertempuran akan menentukan hadiah yang bisa Anda terima. Fang Lin dan Long Ziming, yang satu telah memecahkan rekor, dan yang lainnya telah menyamai rekor-rekor lama, keduanya tampil memukau. Oleh karena itu, penghargaan yang akan mereka terima tentu saja luar biasa. Kalian berdua boleh memilih, kata Penatua Huang, tatapannya tertuju pada Fang Lin dan Long Ziming. Bolehkah aku bertanya kepada tetua, bagaimana kita memilih? Fang Lin bertanya. Penatua Huang menjelaskan, hadiahnya ada beberapa jenis, harta karun, pil, bahan langka, dan sumber daya kultivasi. Mendengar hal ini, Fang Lin bertanya dengan ragu, apakah mungkin untuk mengambil sedikit dari masing-masing? Mendengar itu, tetua Huang melotot,
Janggutnya hampir berdiri karena jengkel, dan ekspresi Long Ziming berkedut, menatap lurus ke depan seolah-olah dia tidak mengenal Fang Lin. Di usiamu yang masih muda, kamu sudah begitu serakah, ini tidak baik, tegur Penatua Huang. Fang Lin tersenyum canggung, maafkan saya, tetua. Saya berasal dari keluarga miskin dan menjadi takut akan hal itu. Penatua Huang mengabaikan gertakan Fang Lin dan melanjutkan, kamu boleh memilih dua dari jenis yang baru saja kusebutkan, dan aku akan memberimu hadiah yang sesuai. Soal dua jenis yang mana yang akan dipilih, itu keputusanmu sendiri. Mendengar ini, Fang Lin dan Long Ziming terdiam, berpikir. Mengingat mereka hanya bisa memilih dua jenis hadiah, mereka memang perlu mempertimbangkannya dengan matang. Kemudian, Long Ziming berbicara lebih dulu, aku butuh harta karun dan material langka. Pilihan ini tidak mengejutkan Fang Lin maupun Tetua Huang. Mengingat kekayaan keluarga Long Ziming, ia hampir tidak kekurangan apapun, jadi apapun pilihannya bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Tentu saja, dia tidak akan memilih pil. Keluarga Long terkenal sebagai yang terdepan dalam Tao alkimia, dan entah seberapa dalam warisan alkimia keluarga Long, tidak perlu memilih pil sebagai hadiah. Penatua Huang mengangguk, mengeluarkan tas 9 istana, dan menyerahkannya kepada Long Ziming. Dan kamu, Penatua Huang menoleh ke Fang Lin. Fang Lin juga telah mengambil keputusan dan segera menjawab, saya membutuhkan bahan langka dan sumber daya kultivasi. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, saya punya satu permintaan kecil lagi. Alis Penatua Huang sedikit berkerut, permintaan apa? Fang Lin menggenggam kedua tangannya, aku berharap bisa memilih material langka sebagai hadiahku sendiri. Apa yang sedang kau rencanakan sekarang, nak? Tanya Penatua Huang, agak bingung. Fang Lin tersenyum, aku hanya membutuhkan material langka itu dan berharap Penatua Huang dapat mengabulkan permintaanku. Setelah merenung sejenak, Penatua Huang bertanya, kalau begitu, katakan padaku, material langka apa yang kau butuhkan. Jika memungkinkan, aku bisa menyetujui permintaanmu. Fang Lin segera menjawab, terima kasih, tetua. Bahan yang saya butuhkan adalah cabang giok roh Phoenix. Mendengar bahwa itu adalah cabang roh giok Phoenix, ekspresi Tetua Huang langsung berubah, dan Long Ziming, yang belum pergi, juga menampakkan ekspresi terkejut, berbalik melirik Fang Lin. Fang Lin, apakah kau menyadari betapa langka dan berharganya cabang giok roh Phoenix hingga kau memintanya langsung? Tanya Tetua Huang dengan nada agak marah. Fang Lin tersenyum kecut, saya sangat menyadari kelangkaan dan nilai cabang giok roh Phoenix, hanya saja saya sangat membutuhkannya, oleh karena itu permintaan saya yang berani. Penatua Huang menggelengkan kepalanya, aliansi pil memang memiliki cabang giok roh Phoenix, tetapi benda ini terlalu berharga untuk diberikan sebagai hadiah, dan aku tidak berwenang untuk mengutak-atik material langka seperti itu. Sebaiknya kau singkirkan pikiran itu dari benakmu. Fang Lin menghela napas mendengar ini, menyadari bahwa cabang giok roh Phoenix tidak akan mudah didapatkan. Saking langkanya, bahkan di era Fang Lin dulu, benda ini sangat langka, apalagi di zaman modern ini ketika harta karun surga dan bumi perlahan-lahan menipis. Namun, meskipun ia belum bisa mendapatkan cabang giok roh Phoenix untuk saat ini, setidaknya ia telah menemukan kabar tentang keberadaannya. Aliansi pil memiliki benda ini. Setelah ragu-ragu sejenak, Fang Lin bertanya lagi, kalau begitu, bolehkah aku bertanya kepada tetua, bagaimana aku bisa mendapatkan cabang giok roh Phoenix dari aliansi pil? Penatua Huang menatap Fang Lin dengan ekspresi aneh, apakah barang ini benar-benar penting bagimu? Fang Lin mengangguk dan menjawab dengan sungguh-sungguh, sangat penting. Saya harap tetua dapat memberi saya beberapa petunjuk. Penatua Huang merenung sejenak sebelum menjawab, aliansi pil memang memiliki cabang giok roh Phoenix, tetapi tidak akan diberikan sebagai hadiah. Sebaliknya, disimpan di brankas rahasia aliansi pil. Bahkan para penatua pun tidak bisa memasuki brankas rahasia sesuka hati, jadi saya sarankan Anda untuk melupakan ide ini. Meskipun Fang Lin merasa agak putus asa setelah mendengar ini, ia belum benar-benar menyerah. Sekarang setelah ia tahu bahwa aliansi pil memiliki cabang giok roh Phoenix, Fang Lin harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, cabang giok roh Phoenix adalah harta surga dan bumi terpenting untuk memurnikan pil nirvana. Tampaknya, mustahil untuk meramu pil nirvana. Bahkan dengan kemampuan Fang Lin, dia bisa memikirkan benda lain yang dapat menggantikannya, tetapi beberapa alternatif itu juga tidak mudah ditemukan, dan bahkan lebih langka daripada cabang roh giok Phoenix. Baiklah, ini hadiahmu. Jaga baik-baik. Melihat Fang Lin tidak mengatakan apa-apa lagi,
Penatua Huang berpikir dia telah melupakan ide mendapatkan cabang giok roh Phoenix dan menyerahkan tas istana 9 kepadanya. Fang Lin menerima tas 9 istana, sementara yang lain yang hadir memperlihatkan ekspresi iri. Penatua, bolehkah aku berkultivasi sendiri? Fang Lin berkata sambil memegang tas istana 9. Penatua Huang menatap Fang Lin dan tersenyum tipis. Memang, sepertinya sudah waktunya untuk terobosan. Kamu bisa berkultivasi sendiri di paviliun. Dia lalu membawa Fang Lin ke daerah tambahan yang jarang penduduknya. Di sini, kalian bisa berlatih tanpa gangguan. Namun, kalian hanya bisa berlatih di tempat ini paling lama 2 bulan. Setelah 2 bulan, yang lainnya akan melewati kuil roh pertempuran, dan aula terakhir kuil pertempuran Wuji akan dibuka, kata Tetua Huang. Keingintahuan Fang Lin terusik, aula terakhir kuil pertempuran Wuji. Tetua Huang terkekeh, 2 bulan lagi, kau akan tahu. Fokuslah berkultivasi di sini. Jika kau berhasil menembus level Vena Roh, kau akan bisa mendapatkan lebih banyak lagi di aula terakhir itu. Setelah mengatakan itu, Penatua Huang pergi. Pintu aula tertutup rapat, dan Fang Lin duduk bersila di tengah aula besar, membuka tas 9 istana yang baru diperolehnya. Di dalam tas istana 9, hanya ada 2 barang, hadiah yang diterima Fang Lin karena telah melewati kuil roh pertempuran. Apa ini? Fang Lin melihat ke dalam dan langsung menunjukkan sedikit kejutan. Di dalam tas 9 istana, sebenarnya ada batu Dharma. Yang disebut batu Dharma adalah lempengan batu setinggi seseorang, dengan cetakan sosok yang tengah duduk bermeditasi. Batu ini tampak biasa saja, tetapi kehadiran jejak ini langsung menjadikannya luar biasa. Kesan Dharma tersebut ditinggalkan oleh para tokoh terkemuka di masa lampau yang berlatih di dekat bongkahan batu ini selama bertahun-tahun, sehingga memungkinkan kesan Dharma mereka sendiri terukir di dalamnya. Bila kesan Dharma tertanam di batu dan bertahan selama bertahun-tahun tanpa memudar, itu artinya orang yang meninggalkannya tidak diragukan lagi adalah tokoh hebat dari zaman dahulu kala. Fang Lin diam-diam merasa senang. Ia tak menyangka akan mendapatkan benda seperti itu untuk kultivasinya, itu adalah perolehan yang luar biasa. Bab 855, Menerobos Vena Roh. Dengan batu Dharma ini dan bantuan pil, aku seharusnya bisa menerobos ke alam Vena Roh dalam waktu 2 bulan, Fang Lin berkata dalam hatinya. Di dalam tas istana 9, ada barang lain yang juga sangat aneh. Pada pandangan pertama, Fang Lin tidak dapat mengenali apa itu, tetapi setelah melihat lebih dekat, dia akhirnya mengerti sifatnya. Objek ini setipis sayap jangkrik, menyerupai sepotong pakaian, sangat lembut, seolah tanpa bobot, dengan aura merah samar berputar-putar di atasnya. Ini ternyata pakaian ulat sutra awan api. Seru Fang Lin dalam hati, takjub. Itu adalah harta surgawi yang sangat langka, yang ternyata adalah hadiahnya. Ulat sutra awan api merupakan binatang iblis aneh yang memiliki pertahanan luar biasa kuat, sulit untuk dilukai bahkan oleh mereka yang lebih kuat darinya. Kuncinya terletak pada pakaian alami ulat sutra, yang dapat melindunginya dari serangan apapun. Dan bahkan setelah ulat sutra awan api mati, pakaiannya tidak hilang, tetap menempel di tubuhnya. Banyak seniman bela diri sangat menyukai pakaian ulat sutra awan api, mereka berusaha keras untuk menemukan dan memperoleh pakaian pelindungnya. Namun, ulat sutra awan api tergolong langka, dan hanya yang dewasa yang memiliki bulu yang sempurna. Selain itu, umur mereka yang pendek, umumnya hanya 10 tahun, membuat mereka sangat langka di dunia. Fang Lin tidak menyangka aliansi pil akan begitu murah hati, tidak hanya memberinya batu Dharma tetapi juga pakaian ulat sutra awan api. Ini benar-benar rezeki nomplok. Namun, itu tidak mengejutkan, karena Fang Lin, bagaimanapun juga, telah memecahkan rekor kuil roh pertempuran sebelumnya. Wajar saja jika ia menerima hadiah yang mewah. Tanpa menunda lagi, Fang Lin mulai menyempurnakan pakaian ulat sutra awan api, menyatukannya dengan tubuhnya agar menjadi bagian dari dirinya. Dengan pakaian ulat sutra awan api, pertahanan Fang Lin telah meningkat ke level yang lebih tinggi. Bahkan tanpa menggunakan zirah pertempuran kilin, akan sulit bagi siapapun untuk melukainya. Dapat dikatakan bahwa pakaian ulat sutra awan api sangat bermanfaat bagi Fang Lin, terutama saat bertarung dengan orang lain, di mana ia dapat menunjukkan kelebihannya secara nyata. Setelah 5 hari, Fang Lin berhasil menyempurnakan pakaian ulat sutra awan api dan mengenakannya di tubuhnya, yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Selain pertahanan, pakaian ulat sutra awan api membawa sedikit esensi api, yang secara aktif menyerap api jika seseorang menyerang Fang Lin dengan api, sehingga meredakan serangan.
Setelah memurnikan pakaian ulat sutra awan api, Fang Lin duduk bersila di atas batu Dharma, menggunakan auranya untuk berkultivasi. Selain itu, Fang Lin mengeluarkan beberapa pil dan langsung meminumnya. Pil-pil ini, yang membantu terobosan kultivasi, sangat banyak bagi Fang Lin, sebagiannya dia buat sendiri, sedangkan sebagian lainnya merupakan rampasan perangnya. Begitu pil itu memasuki tubuhnya dan kekuatannya beredar, Fang Lin diselimuti oleh saripati obat yang pekat, kekuatan batinnya melonjak seakan-akan akan meledak keluar darinya. Pada saat yang sama, dari bawah Fang Lin, batu Dharma juga memancarkan untaian aura yang tidak biasa. Inilah aura yang ditinggalkan oleh sosok sakti dari masa lalu, terpatri pada batu Dharma, yang dapat melipat gandakan efektivitas kultivasi bila dipraktikkan di dekatnya. Batu Dharma merupakan barang langka yang tidak disengaja, dan kemungkinan besar hanya kekuatan-kekuatan besar yang memilikinya. Lebih jauh lagi, batu Dharma memiliki tingkat kualitas yang bervariasi, dan yang dimiliki Fang Lin sekarang tentu saja bukan yang bermutu rendah, sebagaimana dapat dilihat dari jejak yang ada pada batu itu. Berpindah dari lapisan ke-9 asal surgawi ke nadi roh adalah sebuah rintangan. 72 meridian Fang Lin telah banyak terbuka, namun belum semuanya terbuka. Jika aku tak mampu membersihkan semuanya, aku tak akan mampu benar-benar melangkah ke alam nadi roh dan membentuk siklus peredaran darah dalam tubuhku, tempat kekuatan batin dapat mengalir tiada henti. Saat ini, Fang Lin terus-menerus membersihkan 72 pembuluh darah di tubuhnya. Selama ke-72 pembuluh darah itu dibersihkan, melangkah ke dalam vena roh akan menjadi konsekuensi alami. Secara umum, setelah seniman bela diri memasuki alam asal surgawi lapisan ke-9, mereka akan mulai berupaya menerobos ke dalam vena roh, secara bertahap membersihkan 72 vena dari waktu ke waktu. Ada yang butuh 3-5 tahun, ada pula yang bahkan lebih lama. Waktu yang dibutuhkan setiap orang berbeda-beda. Tanpa bantuan pil atau kekuatan eksternal lainnya, membersihkan 72 pembuluh darah dalam tubuh memang bukan tugas mudah, menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Namun Fang Lin, dengan batu Dharma dan sejumlah besar pil yang dimilikinya, mendapati bahwa membersihkan 72 pembuluh darah bukanlah tugas yang sulit. Di kuil roh pertempuran ini, semua orang terus berusaha, tetapi tidak diragukan lagi, tidak seorang pun dapat mencapai tingkat Long Ziming dan Fang Lin. Selain mereka berdua, di antara yang lainnya, penampilan Dugunian adalah yang terbaik. Selain itu, anggota keluarga panjang juga tampil dengan baik, menunjukkan performa yang luar biasa. 2 bulan berlalu dengan lambat. Setelah mundur selama lebih dari sebulan, Long Ziming muncul lagi. Begitu dia muncul, dia langsung menantang kuil roh pertempuran untuk ketiga kalinya. Semua orang tahu bahwa Long Ziming belum pernah memecahkan rekor sebelumnya, sebaliknya, Fang Lin lah yang memecahkannya. Meskipun ia tampak tidak terlalu khawatir di permukaan, ia pasti sangat khawatir di dalam hatinya. Kali ini, keluar dari pengasingannya dengan kekuatan yang jauh lebih besar, dia jelas bertujuan untuk melampaui pencapaian sebelumnya dan bahkan memecahkan rekor Fang Lin. Dan memang, Long Ziming berhasil. Long Ziming mengalahkan Battle Spirit ke-72, memecahkan rekor aslinya. Meskipun ia belum melampaui rekor Fang Lin, ia telah berhasil melampaui dirinya sendiri. Belum berakhir, Long Ziming terus menantang, bertekad memecahkan rekor Fang Lin dan menciptakan rekornya sendiri. Dia ingin meninggalkan namanya, Long Ziming, di kuil pertempuran Wuji, yang tak tertandingi, dan menempatkan keluarga Long di atas semua orang. Namun, memecahkan rekor lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, terutama karena Fang Lin telah mencetak rekor baru. Agar Long Ziming bisa memecahkannya, ia harus mengalahkan 74 roh pertempuran. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa roh pertempuran ke-74 sangatlah kuat, dan sangat tidak mungkin bahkan Long Ziming yang sangat berdaya dapat mengalahkannya. Ketika Fang Lin keluar dari pengasingannya, Long Ziming masih bertarung di kuil roh pertempuran, dan untuk sementara waktu, tidak seorang pun menyadari kedatangan Fang Lin. Penatua Huang adalah orang pertama yang memperhatikan Fang Lin, matanya langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Fang Lin mengangguk pada tetua Huang, lalu memfokuskan pandangannya pada batu tulis. Melihat Long Ziming telah mencapai hasil yang sama seperti dirinya, ia tak bisa menahan rasa terkejut. Orang ini benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya, kata Fang Lin sambil tertawa. Kau sudah membuat terobosan. Penatua Huang menatap Fang Lin, mengamatinya dari atas ke bawah, dan bertanya. Fang Lin mengangguk, matanya menunjukkan sedikit kecerahan yang terkendali namun mendalam. Pembuluh darah roh,
Aku sudah menerobosnya, kata Fang Lin. Bab 856, Aula Terakhir. Pada saat ini, Fang Lin memang telah melangkah ke lapisan pertama alam Venaroh. Dalam rentang waktu 2 bulan, ia berhasil membuka 72 meridian dalam tubuhnya, mengonsumsi pil dalam jumlah yang cukup banyak, dan bahkan melahap tungku pil berkualitas tinggi. Ditambah dengan bantuan batu Dharma, yang memungkinkan Fang Lin memasuki alam nadi roh dengan lancar, jika tidak, dia akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyentuhnya. Terobosan ini, meskipun agak terburu-buru, tak terelakkan dalam situasi tersebut, karena fase kedua kompetisi antar talenta dari 9 negara akan segera dimulai setelah berakhirnya kuil pertempuran Wuji, sehingga waktu sangat mepet. Ia harus memanfaatkan setiap peluang untuk melakukan terobosan, atau semuanya akan terlambat. Setelah terobosan tersebut, Fang Lin mengalami perubahan yang menggemparkan. Sebelumnya, ia mampu menembus alam asal surgawi dan mampu melawan alam Venaroh. Sekarang, di wilayah Spirit Vein, cukup sulit untuk menemukan lawan bagi Fang Lin, dan jika pun ada, jumlahnya pasti tidak banyak. Tentu saja, masih akan cukup sulit bagi Fang Lin untuk mengalahkan seseorang dengan kekuatan Long Ziming. Namun, dibandingkan sebelum terobosannya, Fang Lin telah menjadi jauh lebih kuat. Sebelumnya, saat menghadapi Long Ziming, Fang Lin tahu ia pasti akan kalah tanpa ragu. Tetapi sekarang, bahkan jika dia bertarung, hasilnya masih belum pasti. Kau sudah keluar. Du Guonian juga melihat Fang Lin dan segera menghampirinya. Saat mendekat, ia langsung merasakan aura halus Venaroh yang terpancar dari Fang Lin. Fang Lin mengangguk dan menatap Du Guonian sambil tersenyum, kamu juga telah mencapai lapisan ke-9 dari Venaroh. Meskipun Du Guonian terkejut dengan terobosan Fang Lin, wajahnya menunjukkan ekspresi cemberut. Ada apa? Fang Lin tertawa. Du Guonian mendengus, bagaimana kau bisa menembusnya secepat itu? Aku masih jauh dari mencapai Venaroh. Fang Lin tersenyum, kau juga sudah semakin dekat, dan lagi pula, kau masih sangat muda dan sudah berada di level ini, kau lebih luar biasa daripada banyak talenta lainnya. Kata-kata itu tidak diucapkan Fang Lin begitu saja karena Du Guonian masih remaja, namun dia sudah berada di lapisan ke-9 alam asal surgawi, tidak jauh dari alam nadi roh. Di usianya, memiliki level seperti itu sungguh menakjubkan. Banyak talenta dari keluarga besar tidak memiliki pencapaian setinggi itu. Wajar saja. Aku adalah salah satu dari sekian banyak orang berbakat. Aku dikenal karena keahlianku di bidang alkimia dan bela diri, kata Du Guonian dengan ekspresi puas di wajahnya. Fang Lin tak kuasa menahan tawa dan tangis. Kau sebut itu mahir dalam alkimia dan bela diri. Lalu aku ini apa? Luar biasa tak tertandingi dalam keduanya. Pada saat ini, orang lain juga mulai menyadari kehadiran Fang Lin, dan banyak yang memandang ke arahnya, memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia sudah menerobos ke alam Venaroh. Aku ingat ketika dia pertama kali tiba di kuil pertempuran Wuji, dia hanya berada di lapisan ke-7 atau ke-8 alam asal surgawi, kan? Memang, tidak disangka hanya dalam beberapa bulan, dia sudah berhasil menembus alam Venaroh. Kecepatan terobosan seperti itu agak menakutkan. Dari lapisan ke-7 asal surgawi, ia berhasil menembus alam Venaroh berkali-kali, hanya butuh beberapa bulan. Bagi seniman bela diri biasa, itu akan memakan waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Para anggota keluarga Long semuanya menunjukkan ekspresi serius, karena Fang Lin mampu mengalahkan Long Xunhai sebelumnya, dan sekarang setelah terobosannya ke Venaroh, kekuatannya pasti meningkat pesat, mungkin menjadi saingan tangguh bagi Long Ziming. Adapun Ling Zhongri dan anggota keluarga Ling lainnya, wajah mereka tampak muram. Semakin kuat Fang Lin, semakin merugikan keluarga Ling mereka. Sialan, kenapa dia bisa menerobos dengan begitu mulus? Sial, kita harus cari cara untuk menyingkirkannya. Ling Zhongri mengepalkan tinjunya, wajahnya muram saat berbicara. Semua anggota keluarga Ling mengangguk setuju. Pertumbuhan Fang Lin agak terlalu cepat. Jika dia menonjol dalam pertempuran 9 negara pilihan langit dan menarik lebih banyak perhatian, akan sangat merepotkan keluarga Ling untuk menghadapinya. Apakah kamu masih berencana untuk menantang kuil roh pertempuran? Tanya Du Guonian. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Ia kini telah menembus Venaroh, tetapi gagasan mengalahkan seorang seniman bela diri di ranah tulang roh masih terasa mustahil. Karena kalian tidak akan menantang kuil roh pertempuran, maka tunggulah sebentar. Setelah Long Ziming muncul, kami akan membuka aula terakhir, kata Penatua Huang. Fang Lin mengangguk dan mengobrol santai dengan Du Guonian, sesekali bercanda dengannya untuk mengisi waktu.
Yang lain semua memandang dengan tatapan iri. Apa benar-benar tidak apa-apa bersikap seperti ini di tempat umum seperti ini? Setelah menunggu beberapa hari, Long Ziming akhirnya keluar dari kuil roh pertempuran. Ia akhirnya gagal mengalahkan roh pertempuran ke-74, dan meskipun ia memecahkan rekor sebelumnya, ia tidak melampaui rekor Fang Lin. Sama seperti Fang Lin, dia harus berhenti di Battle Spirit yang ke-74. Akan tetapi, jika kita bandingkan, Long Ziming masih lebih kuat dari Fang Lin karena Battle Spirit yang dihadapinya pasti lebih kuat dari yang dihadapi Fang Lin. Justru karena itulah warga keluarga Panjang bisa merasa agak terhibur. Saat Long Ziming keluar dan melihat Fang Lin, dia juga merasakan aura seorang seniman bela diri Vena Roh pada Fang Lin, kilatan cahaya cemerlang melintasi matanya. Kamu sudah berhasil, bagus, kata Long Ziming pada Fang Lin. Bagus, apa maksudmu? Tanya Fang Lin bingung. Long Ziming menatap mata Fang Lin dalam-dalam, kau kini semakin memenuhi syarat untuk menjadi pengikutku, Long Ziming. Fang Lin tertawa, melangkah mendekat, dan menepuk bahu Long Ziming, kau terlalu banyak berpikir. Kalau kau selevel denganku, kau takkan sebanding denganku. Mendengar ini, semua anggota keluarga Long menunjukkan kemarahan. Kata-kata Fang Lin merupakan penghinaan bagi Long Ziming, dan tentu saja, keluarga Long tidak bisa menoleransi hal ini. Namun, Long Ziming tampak sangat tenang, tidak menunjukkan sedikit pun gejolak akibat kata-kata Fang Lin, seolah-olah apa yang dikatakan Fang Lin tidak relevan baginya. Jika kita berada di level yang sama, kau juga bukan tandinganku, kata Long Ziming, kata-katanya dipenuhi dengan keyakinan yang luar biasa. Fang Lin hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Ia sebenarnya menantikan pertandingan melawan Long Ziming, tetapi sekarang jelas bukan saat yang tepat. Penatua Huang terbatuk dan berkata, selanjutnya, kalian akan memasuki aula terakhir. Aula terakhir ini cukup istimewa, ada yang mendapatkan banyak manfaat, ada pula yang tidak mendapatkan apa-apa. Mendengar ini, semua orang penasaran. Tempat seperti apa aula terakhir kuil perang Wuji ini? Aula terakhir tidak bisa diakses oleh semua orang, hanya mereka yang memiliki bakat memadai yang bisa masuk. Bagaimana menentukan apakah seseorang memiliki bakat yang cukup? Anda akan tahu ketika saatnya tiba, kata Penatua Huang. Dengan itu, ia memimpin orang banyak menuju aula terakhir. Apakah ini, aula terakhir? Semua orang agak tercengang saat melihat pintu aula yang bobrok dan kekacauan di dalamnya. Seolah-olah tempat itu telah dijarah oleh bandit. Ini memang aula terakhir. Mungkin terlihat agak aneh, tapi inilah tempatnya, kata Penatua Huang, sedikit malu. Bab 857, Susunan Kejam. Orang-orang melirik ke arah Tetua Huang, merasa bahwa lelaki tua ini tampak agak tidak bisa diandalkan. Aula terakhir ini, jika seseorang bisa masuk, mereka boleh tinggal di dalamnya selama sebulan. Jika mereka tidak mendapatkan apapun dalam sebulan, mereka akan dikirim keluar. Tentu saja, prasyaratnya adalah bisa masuk. Jika kalian tidak bisa memasuki aula terakhir ini, maka perjalanan kalian ke kuil pertempuran Wuji dianggap berakhir, kata Tetua Huang dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, semua orang menjadi lebih serius. Aula terakhir ini tampak agak kumuh, tetapi jika mereka benar-benar tidak bisa masuk, itu akan sangat memalukan. Penatua, apa sebenarnya istimewanya aula terakhir ini? Bisakah Anda memberitahu kami sekarang? Tanya Fang Lin. Penatua Huang bersenandung setuju dan memulai, aula terakhir ini berisi formasi khusus. Mereka yang masuk harus memiliki kualifikasi yang memadai. Jika tidak, mereka akan terhalang di luar oleh kekuatan formasi tersebut. Mereka yang memasuki aula terakhir dapat duduk bermeditasi dan, jika beruntung, mereka mungkin akan menerima warisan seni bela diri dari aula ini. Jadi begitulah, semua orang tiba-tiba mengerti. Aula terakhir ini memang luar biasa, bahkan agak misterius. Seseorang harus memiliki kualifikasi yang cukup untuk masuk, dan bahkan setelah masuk, peluang memainkan peran dalam menentukan apakah seseorang akan menerima warisan seni bela diri dari aula terakhir. Secara gamblang dikatakan, jika seseorang yang berkarakter buruk atau bernasib buruk datang, mereka mungkin tidak akan memperoleh apapun. Ini benar-benar canggung. Kalau mereka benar-benar tidak dapat apa-apa dan pulang dengan tangan kosong, itu akan jadi kehilangan muka total. Penatua, kualifikasi apa yang dibutuhkan untuk memasuki aula terakhir ini? Tanya seseorang. Namun, dari raut wajahnya, ia tampak kurang yakin dengan kualifikasinya sendiri. Penatua Huang menggelengkan kepalanya, saya tidak yakin.
Penilaian kualifikasi RI bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami. Mendengar hal ini, orang tersebut merasa gelisah. Hal-hal yang tak terduga inilah yang paling membuatnya pusing. Jika kalian semua mengerti, maka aku akan membuka aula terakhir ini, kata Penatua Huang. Tunggu sebentar, Fang Lin tiba-tiba berbicara. Penatua Huang menatapnya dengan bingung dan bertanya, apakah ada sesuatu yang tidak Anda mengerti? Fang Lin berkata dengan sungguh-sungguh, lalu, jika kualifikasinya tidak mencukupi, bisakah seseorang memaksa masuk? Begitu kata-kata ini diucapkan, Penatua Huang segera memutar matanya, dan semua orang memandang Fang Lin seolah-olah dia orang aneh. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Tegur Penatua Huang dengan tajam, tidak ingin lagi mengganggunya karena dia hanya bicara omong kosong. Tidak bisakah kita memaksa masuk? Fang Lin bertanya lagi. Tetua Huang menjawab dengan kesal, kalau kau bisa memaksa masuk, itu memang keahlianmu. Tapi hati-hati jangan sampai terguncang sampai mati oleh kekuatan formasi itu. Fang Lin mendengar ini, mengangguk malu, dan tidak bertanya omong kosong lebih lanjut. Segera setelah itu, Penatua Huang mengeluarkan token dan mengaktifkan aula terakhir. Semburan cahaya bersinar, menyelimuti seluruh aula, dan berdiri di luar, tampaknya hampir mustahil untuk melihat apapun. Baiklah, kalian boleh berdiri di depan pintu masuk aula. Jika tidak ada penghalang, kalian boleh masuk. Jika ada penghalang, kalian tidak boleh masuk, kata Penatua Huang. Tak seorang pun berinisiatif untuk pindah, karena tampaknya tak seorang pun ingin menjadi yang pertama mencoba. Jika seseorang gagal masuk, akan sangat memalukan. Kerumunan itu saling memandang, ragu-ragu untuk waktu yang lama hingga akhirnya, Long Ziming, tanpa keraguan sedikit pun, melangkah maju. Long Ziming percaya diri. Ia yakin tidak akan terhalang oleh formasi biasa, dan langsung berdiri di pintu masuk aula. Tanpa halangan apapun, Long Ziming melangkah masuk, memasuki aula besar, dan tampaknya merasakan sesuatu, segera duduk untuk bermeditasi. Melihat Long Ziming masuk, seluruh anggota keluarga Long menghela napas lega. Jika Long Ziming yang pertama kali dihentikan di luar oleh barisan itu akan benar-benar menggelikan. Jika bahkan ahli bela diri terbaik keluarga Panjang tidak bisa masuk, maka yang lain sebaiknya segera pergi. Setelah itu, dua orang lagi mencoba masuk, tetapi hanya satu orang yang berhasil masuk, yang lain terhalang oleh susunan penghalang. Orang yang dihalangi, tampaknya dari aula lain, memiliki ekspresi kecewa di wajahnya, tampak sangat murung. Namun, mau bagaimana lagi? Kualifikasi memang penting, terkadang sangat tidak masuk akal. Jika Anda tidak memilikinya, Anda tidak memenuhi syarat, dan tidak ada gunanya membahasnya lebih lanjut. Ini orang pertama yang diblokir masuk. Tentu saja, dengan begitu banyak orang di sini, dia pasti bukan satu-satunya yang tidak memenuhi syarat untuk masuk. Akan ku coba. Long Sunhai berdiri, awalnya menatap Fang Lin dengan menantang, lalu melangkah masuk. Tanpa hambatan apapun, Long Sunhai masuk. Puas, orang-orang keluarga Long bahkan lebih gembira dan hampir yakin akan kualifikasi mereka, mengingat kualifikasi mereka hampir sama dengan Long Sunhai. Jika Long Sunhai pun bisa masuk, maka mereka kemungkinan besar juga tidak akan mendapat masalah. Fang Lin, aku akan mencobanya, kata Mo Yun. Fang Lin mengangguk, meski dia tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap Mo Yun dalam hati. Mo Yun, dengan ekspresi serius, mendekati pintu masuk aula. Beberapa orang menunjukkan ekspresi jijik, seolah menyadari latar belakang Mo Yun yang biasa-biasa saja. Aku harus masuk. Aku tidak akan kalah dari siapapun. Mo Yun meraung dalam hati, merasakan kekuatan formasi itu turun ke atasnya dan jantungnya tiba-tiba menegang. Namun di saat berikutnya, Mo Yun benar-benar rileks dan memasuki aula besar. Bagus, Fang Lin tersenyum, menyemangati Mo Yun. Mo Yun tampak gembira. Ia bangga, tetapi ia tahu bakat bela dirinya tidak terlalu bagus, dan ia tidak menyangka akan berhasil masuk. Meskipun ia baru saja memasuki aula terakhir dan belum mendapatkan hasil apapun, bagi Mo Yun, ini merupakan penegasan bagi dirinya sendiri. Ia akan lebih percaya diri, baik di ranah Tao alkimia maupun seni bela diri, untuk melangkah lebih jauh. Yang lain terus menguji peluang mereka, tetapi sebagian besar menghadapi kegagalan, termasuk beberapa dari keluarga Panjang yang dihentikan di luar aula terakhir. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang dari keluarga Panjang yang terhalang terkejut dan tak percaya. Tidak heran mereka tercengang, di mata mereka, kualifikasi Long Sunhai tidak jauh berbeda dari mereka,
namun mengapa Long Xunhai bisa masuk, dan mereka tidak bisa? Hasil seperti itu sulit mereka terima, dan mereka mempertanyakan keadilan aula akhir. Tetapi Tetua Huang mengabaikan mereka begitu saja, dan dengan enggan, para individu dari keluarga Long ini tidak punya pilihan selain menerima kenyataan pahit ini. Aku akan mencobanya. Dugu Nian dengan percaya diri mendekati pintu masuk aula, tanpa penghalang apapun, dan susunannya bahkan tidak bereaksi, seolah-olah telah mengalami malfungsi saat itu. Fang Lin memperhatikan bahwa ketika Dugu Nian memasuki aula, cahaya putih redup muncul padanya, tetapi hanya Fang Lin yang bisa melihatnya.